Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawan di channel Pedal Story. Ini vlog keberapa saya lupa. Kali ini saya ngevlog di monumen pesawat tempur A4 Seahawk di dekat gerbang pangkalan TNI AU Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Vlog kali ini saya masih bahas tentang sepeda. Saya nggak mau mereview tentang pesawat ini. Saya mau membahas tentang kombinasi gear yang benar ketika bersepeda. Dan pada kasus ini kita ambil yang triple chainring dengan 9 speed di belakang. Nah, ini kombinasinya bisa sampai 7 sampai 11 speed, saya rasa bisa juga digunakan untuk kombinasi ini. Kenapa saya pakai triple chainring? Karena kalau single chainring nggak perlu kombinasi, hanya memainkan shifter untuk gigi belakang saja. Oke, nanti saya akan buatkan saya akan masukkan skemanya. Jadi saya akan jelaskan skema itu. Nanti saya tampilkan juga di video saya. Yang pertama adalah, sebentar ya, kita harus pakai contekan. Kita nggak pinter-pinter banget kan, kita pakai contekan juga. Kita pakai kombinasi gigi untuk crank itu 44, 32 dan 22. Untuk 22 atau gigi yang paling kecil di depan itu kita harus kombinasikan dengan gigi yang paling kecil di depan itu dengan gigi yang paling besar di belakang sampai 4 tingkat di bawahnya, 4 atau 5 tingkat di bawahnya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, atau dari arah dalam. Ya, kita ulang. Untuk kombinasi gigi untuk yang crank, yang gigi yang di depan itu untuk gigi yang paling kecil atau gigi 1 itu dikombinasikan dengan gigi yang paling besar ya, 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Jadi gigi yang paling besar yang paling kecil di depan dikombinasikan dengan gigi yang paling besar atau 5 tingkat ke bawah. Jadi 1 sampai 5. Sedangkan gigi ya. Jadi untuk gigi yang paling kecil itu bisa 1 sampai 4. Masih oke, 1 sampai 4 masih oke. Jadi posisi rantai tidak terlalu miring. Ya, posisi rantai tidak terlalu miring. Karena kalau terlalu miring itu ya berbahaya, atau tidak secara langsung, cuma lambat laun akan mengikis atau mengurangi kinerja dari RD. Kita masuk yang kedua, itu untuk 32T-nya atau di gigi tengah di crank itu bisa dikombinasikan antara gigi 3 sampai gigi 6 atau gigi 7 bisa. 3 sampai, jadi jangan mentok sampai ke pinggir ke 1, kasihan. Atau mentok sampai ke 8 atau 9, janganlah. Jadi rantainya tidak terlalu bengkok-bengkok kali posisinya. Ya, jadi kemudian kita masuk gigi yang paling besar atau 44T di crank atau gigi 3. Gigi 3 itu kombinasinya antara 5 sampai 9. 5 sampai 9. Ya. Jadi kita ulangi, kalau kita pasang gigi yang kecil di depan itu 1 sampai 5. 1 sampai 5 di gigi belakangnya. Kalau kita pasang gigi yang tengah itu antara 3 sampai 6 atau 3 sampai 7 masih bisa. 3 sampai 7. Dan kita pakai gigi yang besar di depan itu kita pakai gigi antara 5 sampai 9 atau 5 sampai 9. Jadi posisinya itu tidak terlalu melenceng. Oke, setelah kita tahu kombinasi gigi itu, kita juga harus tahu kegunaan kombinasi gigi itu. Kapan kita gunakan gigi yang kecil di depan, kapan kita gunakan gigi tengah di depan, dan kapan kita gunakan kombinasi gigi besar di depan. Ya, kita gunakan kombinasi gigi tengah, kalau gigi 1 di depan itu biasanya digunakan untuk lintasan-lintasan lambat, tapi dia butuh torsi besar.
kombinasi tanjakan-tanjakan gigi, ya. Dia pedalannya ringan, cuma ya tidak terlalu, dia tidak bisa kencang. Jadi bisa digunakan untuk lintasan lambat dan tanjakan yang tinggi. Kalau kita masuk ke lintasan datar, kombinasi turun naiknya tidak terlalu tinggi, kita bisa gunakan gigi yang tengah karena pedalannya cukup kencang, cuma tidak terlalu berat. Sekarang kalau kapan kita gunakan gigi yang besar, itu lintasan-lintasan cepat. Kalau kita sudah masuk speed tinggi atau turunan itu kita bisa gunakan kalau mau lebih kencang terasa. Tuh lintasan-lintasan datar kita juga bisa pakai itu. Jadi tidak disarankan untuk lintasan-lintasan yang menanjak. Kalau ya. Sekarang kita jelaskan juga. Sekarang kita jelaskan apabila kombinasinya salah. Ya, apabila kombinasinya salah. Contohnya gigi kecil kita masukkan tadi kan dia gunanya kan antara 1 sampai 5 tuh. Ya kan? 1 sampai 5. Gigi kecil untuk 1 sampai 5. Kalau kita gunakan 6 sampai 9, itu rantai bisa terlalu kendor dan mudah lepas. Kalau kita goyang saja lepas dari kaset atau dari gear belakang. Jadi ya rantainya terlalu kendor, dia terlalu menyilang, dia gampang lepas. Kita masuk yang kedua. Kesalahan kombinasi antara gigi dua di depan dengan gigi di belakang itu, kalau kita salah kombinasi antara yang terlalu besar atau 12 atau 89, ya, jadi gigi paling besar 2 di atas atau 2 kecil di bawah, itu posisi rantainya terlalu nyilang, ya kan? Itu juga mudah lepas dan juga bisa bikin rantai cepat baling atau bengkok. Kalau rantai sudah bengkok ya nggak ada obat, kita harus ganti rantai, dan harga rantai ya lumayan, ya kan? Sekarang kita coba kesalahan shifting dengan gear besar. Salah shiftingnya ke gigi belakang. Itu tadi kan kita bilang kalau gigi yang 44 itu biasanya ke antara gigi 5 sampai 9, ya kan? 5 sampai 9. Apa yang terjadi kalau kita kombinasikan antara 1 sampai 4, ya kan? 1 sampai 4 itu rantainya terlalu kencang, ya kan? Rantai terlalu kencang, RD-nya terlalu ketarik. Jadi RD-nya tuh hampir sampai lurus dia kan? Jadi yang efeknya untuk RD-nya gampang rusak karena pernya itu dia terlalu ditarik ke depan, dan juga rantainya juga terlalu silang. Efeknya apa tadi? Sama, rantainya cepat bengkok atau cepat baling dan harus ganti rantai. Kalau ganti rantai saja nggak masalah, kalau ganti RD, ya kan? Kalau ganti RD duitnya lumayan gede, paling kalau sekarang gila-gilaan harganya. Itu saja menurut saya vlog kali ini. Ini udah sore kali, kita juga harus mau pulang ya. Mudah-mudahan vlog ini berguna bagi saya, khususnya bagi kawan-kawan yang saya rasa banyak yang tahu sih, tapi mungkin yang belum tahu, atau hanya kita mengingatkan supaya RD, rantai, dan crank kita itu tetap awet. Ya, mohon maaf kalau ada tadi salah-salah istilah atau belibet ya, tapi nanti lebih jelasnya bisa dilihat di diagram kombinasi rantai atau kombinasi gigi yang benar. Nanti saya tampilkan di belakang. Akhirnya jangan lupa klik tombol like, dan yang baru menyaksikan video ini silahkan diklik tombol subscribe yang di bawah. Mudah-mudahan video ini berguna. Salam kompak, salam 2 pedal, salam pedal story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.